Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa dengan saya, Ibu Dewi Ernawati, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa mengikuti pelajaran ini sampai selesai nanti. Baiklah, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada hari ini, kita akan mempelajari bab 2 tentang teks cerita fantasi yang bagian pertama. Itu bab 2, teks cerita fantasi bagian pertama. Berkreasi dalam cerita fantasi. 3.3 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Indikatornya yang 1, menyebutkan unsur teks cerita fantasi. 2, menemukan unsur-unsur teks cerita fantasi. 3, menyebutkan struktur teks cerita fantasi. 4, menelaah teks cerita fantasi menurut strukturnya. Tujuan pembelajaran: setelah membaca teks cerita fantasi, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan unsur teks cerita fantasi, menemukan unsur-unsur teks cerita fantasi, menyebutkan struktur teks cerita fantasi, dan menelaah teks cerita fantasi menurut strukturnya. Materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu unsur teks cerita fantasi dan struktur teks cerita fantasi. Mengapa sebuah cerita dikategorikan sebagai cerita fantasi? Terlebih dulu, bacalah kutipan cerita fantasi dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga yang akan dibacakan oleh Ibu Neti Rahayu. Buku paket halaman 45 sampai dengan 47. Dengarkan baik-baik anak-anakku semua. Tentunya kalian sudah siap untuk menyimak dan dengarkan yang akan Ibu bacakan. Yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga oleh Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba.
mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahwa yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Serbu, teriak Nataga. Sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh dari pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa, mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan serigala. Gunakan kekuatan ekormu, Nagata, bisik Dewi Kabut di telinga Nagata. Nagata sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba, berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melotot bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar
dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Lepo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nagata dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Cerita di atas merupakan contoh cerita fantasi. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak dari bacaan Ibu tadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Dewi Ernawati. Cerita di atas merupakan contoh cerita fantasi, yaitu anak-anak. Tentu kamu pernah membaca teks cerita yang bersifat fantasi atau tidak nyata. Misalnya seperti kisah Putri Duyung atau kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso yang terkenal. Kedua contoh tadi termasuk ke dalam teks cerita fantasi yang berupa khayalan dari pengarangnya. Contoh lagi seperti cerita Doraemon yang pernah kalian lihat di televisi. Itu ceritanya kan tidak nyata. Tidak ada di dalam kehidupan nyata. Lalu, apa arti dari cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah bahan karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal yang digambarkan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau disebut dengan fiksi. Nah, sekarang ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama adalah ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, dan kemisteriusan. Nah, hal yang merupakan supranatural itu adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Nah, kalau kegaiban itu tidak kelihatan atau tersembunyi. Dan kemisteriusan itu penuh rahasia, sulit diketahui atau sulit dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, ide cerita tidak terbatas. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis. Tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan atau dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh penulis. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana, namun mampu memberi pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah supranatural, gaib, atau futuristik. Nah, sekarang yang ketiga, menggunakan berbagai latar, yaitu latar lintas ruang dan lintas waktu. Alur dan latar cerita fantasi memiliki khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos ruang dan waktu.
Yang keempat, tokoh unik atau mempunyai kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian. Nah, seperti tadi yang contoh Doraemon, contoh Doraemon itu kan ada hal-hal yang tidak ada pada dunia nyata. Contohnya seperti mempunyai kantong ajaib. Terus bisa mempunyai baling-baling, bisa terbang. Nah, itu contoh yang mempunyai tokoh unik. Nah, sekarang bersifat fiksi. Cerita fantasi ini sifatnya fiktif. Maksudnya bukan kejadian nyata. Fiksi. Kemudian yang keenam, bahasa. Penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi bisa bahasa sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada cerita fantasi itu ada unsur cerita fantasinya. Yang pertama, tema. Tema, gagasan dasar atau ide cerita. Kemudian yang kedua, tokoh atau penokohan. Pelaku cerita dan sifatnya. Atau sosok yang terlibat dalam cerita. Nah, tokoh itu ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Tokoh protagonis itu tokoh yang memiliki watak yang baik, ya. Tokoh antagonis itu tokoh yang memiliki sifat jahat. Jadi kalau dalam pelakunya itu sifat-sifatnya yang baik-baik, itu dinamakan tokoh protagonis. Nah, kalau yang jahat itu tokoh antagonis. Nah, sekarang ada lagi satu tokohnya tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah dalam cerita, baik untuk tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Jadi bisa yang tokoh yang pelerai masalah. Yang ketiga, alur. Alur adalah jalannya atau rangkaian cerita. Nah, berdasarkan jenisnya, alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu ceritanya diawali dari cerita sekarang ke masa yang akan datang, itu alur maju, atau nanti pada strukturnya itu di bagian orientasi. Terus kemudian alur mundur, ceritanya dari masa sekarang itu menceritakan dari masa sekarang dulu, terus nanti baru menceritakan masa yang lalu. Kemudian yang alur campuran itu ceritanya bisa dimulai dari cerita masa sekarang, nanti kembali ke masa lalu, nanti kembali ke masa sekarang lagi. Nah, sekarang tahapan alur. Tahapan alur itu ada pengenalan, ada penampilan masalah, ada puncak ketegangan atau klimaks, ada penurunan permasalahan atau anti klimaks, dan penyelesaian. Jadi itu tahapnya. Pengenalan masalah itu misalkan apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi. Terus penampilan masalah, awal dari konflik, timbulnya pertentangan, itu penampilan masalah.
Nah, puncak ketegangan itu disebut juga dengan klimaks, itu masalahnya memuncak. Kemudian penurunan permasalahan atau anti klimaks, masalah itu sudah mulai mereda, terus kemudian penyelesaian, masalah akhirnya selesai. Kemudian ada latar atau setting. Latar, keterangan tempat, waktu, dan suasana. Jadi tempatnya terjadinya peristiwa itu, tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana. Nah itu latar atau setting. Kemudian amanat. Amanat, pesan atau hikmah yang disampaikan. Amanat itu unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui cerita. Nah, amanat itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Apa maksud tersirat? Tersirat itu artinya tidak tampak ada tapi tersembunyi atau tidak tertulis. Nah, kalau tersurat artinya nyata atau tertulis, itu amanatnya. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu adalah kesertaan penulis dalam cerita. Nah, sudut pandang itulah posisi pengarang dalam cerita. Dalam karangan si penulis terkadang ada yang turut menjadi pelaku dalam cerita. Dia menggunakan kata ganti aku atau saya. Ada lagi, pengarang tidak turut menjadi pelaku, tetapi menceritakan pelaku-pelaku lain dengan menggunakan kata ganti ia, dia, mereka, atau menggunakan nama tokoh. Nah, itu tadi unsur cerita fantasi ya, Nak. Jadi ada tema, tokoh atau penokohan, alur, latar atau setting, amanat, dan sudut pandang. Nah, sekarang kita lanjutkan pada struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi itu ada 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yaitu, jadi struktur cerita fantasi ada orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi itu bagian dari pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan suasana. Jadi isi dari orientasi tadi itu mengenalkan tokohnya, mengenalkan tempatnya, waktunya kapan, dan suasana bagaimana. Itu orientasi. Kalau komplikasi itu bagian munculnya masalah hingga puncak permasalahan. Itu munculnya komplikasi, dinamakan komplikasi. Kalau resolusi, penurunan konflik hingga penyelesaian konflik. Itu tadi terdapat di yang ciri teks fantasi tadi. Nah, kemudian sekarang kita coba menelaah teks cerita fantasi menurut strukturnya. Jadi kalian ingat-ingat ya, tadi strukturnya itu apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi. Nah, sekarang menelaah teks cerita fantasi menurut strukturnya. Masih dengan cerita fiksi tadi, kekuatan ekor biru nataga. Nah, sekarang yang termasuk orientasi pada
cerita fiksi tadi. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Nah, itu tadi. Di sini kan orientasi tadi kan isinya adalah pengenalan tokohnya. Tokohnya siapa saja? Tokohnya Nataga. Nah, tempatnya di mana? Di Tanah Modo. Nah, kemudian suasananya bagaimana? Nah, itu suasananya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang bagian komplikasi. Yang termasuk komplikasi. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo, susul-menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan. Disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Serbu, teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh dari pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan getakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga, bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu, ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas.
Kepungan api semakin luas. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan komplikasi, jadi puncak masalahnya. Kemudian kita lanjutkan yang bagian resolusi. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Nah, itu tadi struktur teks cerita fantasi, yaitu ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham dengan materi tentang cerita fantasi tadi? Kalau belum paham, silahkan bertanya. Engkau apa? Engkau di sana. Ibu tunggu kalian yang sudah bertanya. Silahkan yang belum jelas, silahkan yang belum paham, silahkan bertanya. Itu ceritanya bagaimana ya? Ibu belum pernah membaca loh, belum pernah mendengar. Jadi kalau ceritanya tentang yang khayalan-khayalan atau yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari, berarti termasuk cerita fantasi. Baik, saya akan mencoba membantu Bu Dewi untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang kedua tadi, Bu, ya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah permainan video juga bisa termasuk sebagai fantasi? Apakah permainan video juga termasuk cerita fantasi? Nah, kita melihat tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu cerita fantasi serta ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang jelas, antara permainan video dengan cerita itu kan berbeda. Permainan itu kan aktivitas, kegiatan yang kita lakukan. Sedangkan cerita itu kan berisi rangkaian peristiwa yang dialami oleh orang lain atau tokoh lain. Jadi kalau dihubungkan antara permainan video dengan cerita fantasi, itu tidak ada hubungannya. Jadi kalau kita main video itu bukan berarti kita cerita. Jadi permainan video itu bukan cerita fantasi. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak jawab. Masih ada lagi pertanyaan? Pertanyaan dari kelas 7A, Muhammad Azam Islami Ali. Apakah orientasi cuma terletak pada paragraf pertama? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya ialah apakah orientasi hanya ada pada paragraf pertama? Baik, bagus sekali ini. Dan apalagi kalau nanti sudah masuk ke materi menulis teks cerita. Ya. Pada awal cerita, kalau ceritanya itu si penulis mengambil sudut pandang orang pertama ataupun mengambil sudut pandang orang ketiga, yang jelas kita ingat unsur-unsur teks cerita, baik itu cerita pada umumnya maupun cerita fantasi. Unsur yang pertama adalah tema, kemudian ada tokoh, kemudian kita masuk pada alur.
Nah, di dalam alur tadi ada penjelasan tentang tahap-tahap penyusunan alur. Tahap yang pertama adalah pengenalan, orientasi. Di orientasi itu adalah berisi pengenalan terhadap tokoh, terhadap tempat atau setting, dan suasana. Nah, pada bagian awal cerita, kalau cerita itu menggunakan alur maju, memang diawali dengan orientasi. Tetapi orientasi itu tidak mesti hanya pada paragraf pertama saja. Kemudian, kalau nanti misalnya ceritanya itu berganti setting, nah itu perlu munculkan lagi orientasi untuk mengenalkan mungkin tokoh baru, mungkin di setting yang baru, itu perlu lagi muncul orientasi lagi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, jelaskan. Terima kasih. Sudah selesai, mungkin ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Oh iya. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Kemudian, oh sudah. Baiklah, barangkali sudah tidak ada pertanyaan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan kembali bahwa pada kali ini memberikan tugas, pada kali ini Ibu tidak memberikan tugas, namun pesan Ibu untuk anak-anak Ibu yang belum mengirim tugas. Masih banyak yang belum mengirim tugas 1, 2, 3, 4. Itu masih banyak. Untuk secepatnya mengirim tugasnya pada gurunya, Bapak Ibu guru masing-masing kelasnya. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.